Aku mau bikin penampilan Cinta itu malu-maluin. Cinta? Bener-bener cantik kamu. Kan ya, kok kulit perempuan kampungan itu baik-baik aja? Sakti beruntung punya kamu. Sakti benar-benar berubah. Dia nggak cuma bikin aku bahagia, tapi ibu juga. Penghargaan wanita spesial yang kedua, Ibu Ambar. Kak Sakti, mungkin ibu tidak punya anak laki-laki, tapi ibu sangat bersyukur punya menantu seperti kamu, Nak, yang bisa membahagiakan ibu dan ibu anggap sebagai anak ibu sendiri. Mak itu benar-benar wanita yang menginspirasi aku. Pokoknya nih 10 tahun lagi, piala ini pasti ada di tangan aku. Yang Bebep, yang ada 10 tahun lagi ke depan tuh yang Bebep udah tua, udah keriput, pakai tongkat, tinggal di panti jompo. Kalau ngomong sembarangan, ayo, sama aja, pokoknya support. Sudah sini, pialanya mending taruh di lemari kaca, biar semuanya bisa lihat. Iya, mestinya panitia nyediain 2 piala, nggak cuma 1. Harusnya kan pemenang wanita menginspirasi itu memang cuma 1 orang, Pak. Tapi ya, jadinya ada 2 orang deh. Gara-gara usulan nggak penting itu. Mah. Udah Sakti, Mama capek. Jangan ganggu Mama. Ma, Mama kan sering melakukan kegiatan amal, Ma. Dan itu untuk keluarga Mama. Ayolah, Ma. Berbesar hatilah, Ma. Mama nggak salah dengar. Kamu bilang Mama nggak berbesar hati. Kamu sadar nggak? Selama ini Mama itu selalu mendukung kamu. Selalu ada di samping kamu. Apapun yang kamu lakukan, nggak pernah sedetik pun Mama beranjak dari samping kamu. Juga waktu kamu benci sama Cinta dan ngerjain dia, Mama selalu mendukung kamu. Kok bisa-bisanya sekarang kamu bilang Mama nggak berbesar hati? Ma, apa yang aku lakukan itu bukan perbuatan yang baik, Ma. Dan aku menyesal, Ma. Aku sadar. Aku telah salah, Ma. Udah menyakiti istriku. Dan membuat hidupnya seperti di neraka. Aku nggak bangga dengan apa yang aku lakukan, Ma. Aku nggak bangga. Dan sekarang aku ingin berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi, Ma. Jadi menurut kamu, kita orang jahat gitu? Iya, Ma, kita memang jahat, Ma. Maka dari itu kita harus menebusnya dengan perbuatan baik. Kenapa kamu tiba-tiba berubah sih, Sakti? Apa yang terjadi? Atau mungkin karena Citra, dia udah menyakiti kamu ya? Sampai-sampai akhirnya sekarang kamu berbalik dan malah membela Cinta. Enggak, Ma. Bukan begitu, Ma. Kenapa anak kebanggaanku jadi berubah kayak gini? Kok belum dibalas sih WA gue? Padahal kan udah dibaca. Apa jangan-jangan dia marah ya? Gara-gara gue jalan sama Cinta. Gue telepon aja deh. Sakti nelpon Citra. Oh iya, aku lupa balas message-nya. Aduh, ngomong apa ya? Aku belum ada rencana lagi. Kok diputusin? Ya udahlah, aku kirim message aja. Ngantuk ah. Besok aja kalau mau ngomong. Tuh kan, bener kan? Dia pasti marah sama gue. Tapi gimana ya? Di sisi lain gue lagi dekat sama Cinta. Tapi gue juga penasaran sama Citra. Alah, gue bener-bener dilema nih. Apa gue samperin aja ya? Gue harus ngomong sekarang juga. Karena kalau ditunda, makin lama makin marah dia nanti. Aku samperin aja deh. Yeay! Hari ini nggak ada lagi Citra dan Sakti. Yang ada Cinta dan Sakti.
Pokoknya gue harus jelasin ke Citra, biar dia nggak marah. Aduh, tapi kalau gue ketok pintunya, ntar asistennya resenya keluar. Masa gue telepon Citra, suruh dia keluar? Nggak mungkin. Tadi aja telepon gue diputusin. Gimana ya? Kunci lagi semuanya. Dikunci semua. Nah, kayaknya gue bisa masuk dari teras atas. Cewek paling suka sama kejutan. Citra pasti nggak marah lagi kalau aku kasih kejutan. Citra. Kamu marah ya sama aku? Aku minta maaf ya. Soalnya aku lebih milih jalan sama istriku. Ya itu semua aku lakukan karena keadaan. Kan aku pergi sama mertua aku. Kalau aku ngajak kamu, nanti bisa-bisa mertua aku shock. Kok cuma sih, Citra? Loh, ini kan suara si Gengges yang sok kegantengan itu. Kok dia ada di sini sih? Kenapa si Cinta nggak bilang-bilang ya sama aku? Kamu nggak tahu ya, aku dulu tuh seperti apa. Aku tuh bahkan nggak peduli sama hidup aku sendiri. Dan aku baru sadar. Aku baru sadar banyak banget hal yang aku lewatkan. Baru nyadar? Oi, Sakti Gengges, kemana aja selama ini? Dasar manusia Gengges. Tapi ketika aku ketemu kamu, aku ngerasa kamu tuh jodoh aku. Kamu tuh diciptakan oleh Tuhan untuk aku. Ya iyalah, istri kamu sendiri jelas-jelas ya jodoh kamu. Gengges dodol. Saat itulah aku merasakan jatuh cinta. Beda banget waktu aku nikah. Aku gak ngerasain apa-apa. Ya walaupun begitu, istriku tuh orangnya tulus. Meskipun sekarang dia lupa ingatan, dia tetap tulus sama aku. Aku jadi ingat kenangan kita berdua. Emang iya, kamu bisa lihat Citra itu cuma cantik di luarnya aja. Nah, tapi kalau cinta, cantiknya luar dalam. Sekarang tahu kan, kamu sebenarnya cintanya sama siapa? Dan sekarang aku jadi bingung. Seperti apa perasaanku sama kamu?
dan juga sama istriku. Citra. Citra. Hah? Kamu? Iya, ini Eke, Ime. Ya itu bener-bener ya, udah gengges, masih aja bimbang, bingung. Sampai sekarang masih aja bingung. Kamu ngapain di kamarnya Citra? Yei sendiri ngapain masuk kamar Citra? Aku mau. Iya, Yei mau nyakitin lagi kan? Pertama Yei bikin dia kecewa. Sekarang Yei datang dengan santai, so manis-manis kayak gak ada apa-apa. Ingat ya, gengges so kegantengan, Citra nggak akan bisa nerima ini semua. Ya udah, sekarang mana Citra? Aku mau ketemu sama dia. Enak aja ya main ketemu. Ingat dia keluar. Keluar. Apaan sih? Apaan sih? Keluar. Lepas. Yei masuk dari mana? Hah? Kenapa emangnya? Aku lewat teras atas. Iya tuh bener-bener ya, udah Mr. Gengges, sekarang main masuk kayak maling aja. Oh, oke. Karena Yei masuk dari teras atas, itu artinya Yei juga harus keluar dari teras atas. Apa-apaan? Lo udah gila ya? Iya emang Eka gila, kenapa? Yei nggak suka? Kalau gue jatuh gimana? Ntar gue balas lo. Aduh. Silakan aja ya mau balas Eke. Eke siap kok kapan aja berantem sama Yei aja. Eke nggak takut, malah Eke udah kesel banget sama Yei dari dulu pengen kegeprok kepalanya karena Yei yakinin cinta terus. Cinta? Siapa cinta? Cinta nama istri gue. Ya itu emang bener-bener gengges ya, udah gengges, maling, sekarang gangguan pendengaran. Jelas-jelas Eka itu ngomong Citra, bukan cinta. Emang dasar playboy. Di otaknya itu cuma ada perempuan, dan perempuan. Jadi aja kebolak-balik. Udah sana. Aduh, sakit, woi. Aduh, tulang ekor gua. Maaf ya, aduh, gengges jatuh. Awas lu. Apa? Jadi Sakti sama kamu? Kok Sakti nggak bilang sama aku ya? Iya, Ta. Aduh, Ta. Kamu tuh nggak tahu aja ya apa yang dia lakuin sama aku itu loh, Ta. Tuh tangannya, Ta. Ngebelai-belai aku. Terus nyentuh-nyentuh aku juga lagi. Amit-amit deh. Sakti ngelakuin itu sama kamu? Iya, Ta. Swear. Ta kewer-kewer deh. Ngapain sih juga aku bohong sama kamu? Aduh Mi, maafin Sakti ya Mi ya. Iya, tapi kan bukan masalah maafnya, Ta. Lagian juga bukan salah kamu, keles. Yang bikin aku tuh jadi ilfeel banget gitu loh sama dia. Terus aku terpaksa deh, Ta, jadinya dorong dia gitu. Dorong gimana maksudnya? Iya didorong, Ta. Jadi kayak dorong aku ngusir dia gitu loh. Ya jadinya dia jatuh gitu deh, Ta. Ya Allah Mei, aduh kok Sakti kayak gitu ya? Mei maafin Sakti ya Mei ya. Tapi jatuhnya kayak gimana Mei? Terus dia luka parah nggak? Gak tahu juga sih ya, Ta. Tapi kayaknya enggak deh. Maaf ya, Ta. Aduh, sakit banget. Tulang ekorku kena nih kayaknya nih. Sakti kamu kenapa? Pinggang kamu sakit? Oh, enggak apa-apa. Kamu keluar aja dulu deh. Kok kamu ngusir aku sih? Aku ini kan istri kamu. Biar aku obatin ya. Yuk buka yuk. Enggak usah. Iya udah sini biar aku obatin. Sini buka bajunya. Sayang, ini kok kayak luka habis jatuh sih. Kamu jatuh dari mana? Aduh, aku harus jawab apa nih? Gak mungkin juga kan aku bilang jatuh gara-gara nyamperin Citra.
Tadi tuh aku jatuh dari tangga waktu benerin bohlam. Sakit banget. Dasar tukang bohong. Iya udah, buka bajunya ya, biar aku obatin ya. Udah nggak usah. Udah nggak apa-apa kok. Udah biarin aja. Ih, kamu tuh yang ngeyel banget sih. Mau diperhatiin nggak boleh. Mau diobatin nggak? Sebentar Bu. Kancang makin bergetar dirimu, sempurna di mataku cinta. Kamu tenang aja sayang, aku nggak akan ngerjain kamu kok. Kan ini istri kamu. Kamu tahan ya, ini akan sedikit sakit, tapi cepat sembuh kok. Au, aduh, au. Cinta, ini sih namanya bukan sakit sedikit, tapi sakit banget. Pakai apaan sih? Udah, kamu diem aja. Kamu kayak anak kecil deh, kayak perempuan tuh bawel. Pelan-pelan dong. Aduh, au. Ih, tahan dong. Aduh, sakit. Au, au. Udah, kamu tuh diem aja sih. Mau diobatin nggak? Mau sembuh nggak? Ya, tapi pelan-pelan dong. Sakit tuh. Au. Udah. Pakai lagi bajunya. Udah, sekarang kamu mendingan tidur deh. Kalau bisa tengkurap, supaya luka di punggung kamu itu nggak ketekan. Udah, sana. Hatiku tak mampu berdebar, kencang makin bergetar dirimu. Nonton apaan sih? Kayaknya sih film tentang pembunuhan. Bagus ya ceritanya? Ceritanya, istri yang diduga membunuh suaminya karena selingkuh. Nah, terus pas di sidang, pengacaranya nggak bisa buktiin kalau istrinya yang membunuh suaminya. Bisa jadi istrinya ini bebas sih. Kayaknya bagus juga ya ceritanya. Matiin TV-nya. Matiin TV-nya. Itu tuh gak bagus buat kamu. Udah nonton yang lain aja. Kalau kamu tidur deh istirahat. Rasain. Siapa suruh kegatelan samperin Citra? Yang ada malah susah sendiri kan? Hatiku tak menentu berdebar, kancang makin bergetar dirimu, sempurna di mataku cintamu, pas kena di hatiku. Sakti, kamu kenapa? Loh Sakti, pinggangnya kenapa itu? Kamu kecelakaan apa gimana sih? Oh itu suami aku itu habis jatuh. Sayang, jatuh dari mana ya tadi? Dari tangga mah, Mas. Ya ampun, kamu tuh bikin kita khawatir loh. Apalagi jalannya aja sampai kayak gitu ya, Pak? Ya wes kalau gitu kita nggak usah pergi aja ya. Nggak apa-apa, kalian pergi aja.
Aku bisa atur sendiri kok. Iya, jangan ada yang batalin. Lebih baik kalian pergi aja semuanya. Rencana kan nggak boleh dibatalin. Ya, kita tetap lanjutin acara kita piknik bersama, ya. Biarkan Sakti sama Cinta di rumah, oke? Sakti mungkin istirahat di sini aja sama Cinta. Ya mungkin Sakti sama Cinta mau berduaan kan kita nggak tahu. Mereka mau bulan madu lagi kali, ya kan? Siapa tahu nanti Cinta bisa cepat sembuh, lalu bisa mengingat masa lalu mereka, ya kan? Mama nggak usah ikut aja deh kalau Saktinya lagi sakit kayak gitu. Ya Mama, ngapain juga di rumah? Ayo, kita piknik aja, ya. Udah Bu Yoyo tenang aja. Biar Den Sakti sama Mbak Cinta Ningsih yang jagain ya. Ya udah Ningsih, Arman, Indah semuanya harus ikut, ya. Iya, yang benar. Kita jadi piknik. Asik, jalan-jalan. Bisa selfie. Ya, Mak. Ayo, Mak. Oke, yuk, jalan, yuk. Oke, yuk. Nah, suamiku sayang, sekarang kan kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu lagi sakit. Mau nggak mau ya harus mau. Iya. Aku nurut kamu deh. Tapi boleh kan aku minta sarapan? Aku lapar banget. Oke, aku bakal siapin makanan buat suamiku tersayang. Apa sih yang enggak? Kan suami aku ini habis jatuh dari tangga. Sakit. Wah, banyak banget sih sarapannya. Ada nasi goreng, ada telur, ada ayam goreng. Cinta, ini sarapan atau makan malam buat keluarga sih? Iya, jadi kemarin itu aku buka-buka internet. Terus aku pelajarin deh untuk bikin sarapan kayak gini. Kamu suka nggak aku bikinin sarapan? Kamu romantis banget sih. Emangnya kenapa? Nggak boleh ya? Masalah? Nggak apa-apa boleh. Ya udah deh, kalau kamu nggak suka makanannya nggak apa-apa, nggak usah dimakan ya. Jangan. Deg-deg, hatiku tak menentu berdebar, kancang makin bergetar dirimu, sempurna di mataku. Gimana rasanya? Enak nggak sama kayak penampilannya? Kayaknya lebih enak deh. Kamu berhasil, Cinta. Harapan cinta. Enak juga kalau Cinta manjain aku kayak gini. Aku jadi nyaman banget. Melodi cinta, ku puja sepenuh jiwa. Kenapa diem? Kamu lagi mikirin apa? Enggak apa-apa. Mau lagi dong disuapin? Untukmu sayang. Enak juga ya kita lanjut piknik. Maksud kamu? Enggak apa-apa. Walah, Pak Arga, ini lagunya nih kesukaan saya ini, Pak. Pak, minta tolong nih, Pak. Boleh nggak volumenya tuh digedein, Pak? Ini lagu muat jos gandos, Pak. Lah, Pak, udah ganti aja lagu ketimbang. Udah ganti salurannya aja ini aku. Enak aja. Jangan, Pak, jangan diganti, Pak. Itu aja, Pak. Udah bagus. Sip. Udah, Pak, ganti salurannya aja. Udah dengerin lagu ini aja, udah. Biar apa sih? Hei, berisik banget sih kalian di belakang. Jangan diganti lagunya. Udah, dengerin aja. AC-nya kayaknya dingin banget nih. Oh, kamu kedinginan? Bahagianya, suamiku Arga akhirnya mulai perhatian lagi sama aku. Nih,
kamu lihat sendiri ya. Bahannya ini harus agak cair, tapi nggak boleh terlalu encer. Soalnya biar ngebentuk martabak. Iya, aku coba ya. Hati ya. Yaudah sini biar kalian doang. Muka kamu lucu banget sih. Muka kamu juga lucu. Lucu maksudnya? Lucu kalau kena adonan martabak. Lucu banget sih. Ih, kamu yang ngajak ribut ini namanya. Ih, nyebelin nih Sakti. Sakti. Ih. Aduh. Sakti. Udah. Ampun. Sakti, seru juga ya bikin martabak bareng kayak gini. Martabak buatan kamu tuh paling enak seluruh dunia, Cinta. Tapi dulu aku sempat nolak martabak buatan kamu ini. Apa Sakti inget kejadian yang dulu ya? Pak Sakti, ini. Iya teh ada kiriman, Pak. Dari rumah. Oh iya. Iya. Martabak. Halo, Ma. Ma, martabak buatan Mama enak banget. Makasih ya, Ma. Mama udah buatin buat aku. Bukan Mama tuh yang bikin martabak. Cinta yang bikin. Gengsi kamu itu terlalu besar, Sakti. Aku tahu itu. Tapi aku juga tahu, jauh di dasar hati kamu orang baik. Cinta? Kok bengong sih? Martabak kamu nih ya. Selalu enak. Aku seneng deh. Kamu masih inget kalau martabak buatan aku enak. Sikap Sakti benar-benar udah berubah sekarang. Sikap dia sebagai suami benar-benar apa yang udah aku harapin. Udah belum makannya? Kenapa emangnya? Kita ngelakuin sesuatu yuk yang belum pernah aku lakuin. Apaan tuh? Video game. Aku tadi lihat alatnya, cuma aku nggak bisa pasangnya. Dan aku kan belum pernah mainin. Kamu mau kan ngajarin aku? Masih nanggung nih, satu lagi ya? Iya, itu kan masih banyak. Yaudah yuk. Cinta. Kamu pencet silang sama bulat barengan biar nanti jagoannya bisa ngeluarin jurus. Kayak gini? Iya. Ayo, sekarang kamu lawan aku. Iya. Gak kena. Kamu tahu nggak? Aku nggak bakal kalah. Bener kata Papa. Aku suka kalau Sakti perhatian ke aku kayak gini. Bukan ke Citra. Aku sekarang cuma bisa berharap kalau Sakti lebih memilih aku daripada Citra. Nah, sekarang aku yang serang kamu. Ayo, siapa takut? Aku bakal kalihin kamu. Pokoknya aku akan tekan semua tombol ini. Tuh. Pas kena di hatiku. Ya, kok kalah sih? Padahal aku udah jago loh main game ini. Sakti sayang, sejuara-juaranya kamu pasti kalah juga.
Pokoknya aku nggak terima ya kamu kalahin. Oh, jadi mau dilanjutin di sini? Oke, cepet aku. Aku nggak terima ya. Aku Ih, nggak terima ya. sakit. Ih, sakit. Ih, duduk. Sakit. Aduh, kok kamu nyubit juga sih? Aduh, kok kamu nyubitnya beneran sih? Iya, aku juga sakit tau, sakit. Aduh. Lepas gak? Ya udah, sekarang kita hitung 1, 2, 3. Aduh, kamu tuh sakit banget sih. Aku juga sakit tahu. Habisnya kamu duluan ngalahin aku. Oh, aku, kamu. Kamu. Aduh, geli. Ih, ngapain tuh berdua? Ih, lihat tuh. Mah, kayaknya menantu spesial Mama itu udah benar-benar ngerebut hati Sakti. Pokoknya ini nggak boleh terjadi. Mama nggak akan ikhlas sampai kapanpun kalau Sakti itu jatuh cinta sama Cinta. Mama udah punya rencana. Rencana apa, Mah? Kamu lihat aja nanti, ya. Pokoknya Mama akan memastikan kalau Citra itu menjadi mantu dambaan Mama di rumah. Wah! Serius, Mah? Iya dong, serius. Mas Arga nggak pernah seperti ini sebelum perempuan kampung itu datang. Ini semua tuh gara-gara cinta. Bersamamu sayang. Bersamamu sayang. Ini kan nomor Mama. Mau apa ya dia SMS dan minta ketemu sama Citra? Cinta. Kamu kenapa sih? Dapat SMS dari siapa sih? Ini dari temen aku di kantor. Temen aku yang baru. Ini ngurus kerjaan. Tapi mungkin bukan teman yang baru ya. Mereka teman-teman lama kali. Cuma akunya belum inget. Iya nggak sih? Citra mau ketemuan. Asik. Mama punya rencana yang dahsyat. Tapi, Mah, kok Mama bisa tahu nomor handphone Citra ya? Waktu itu Sakti mau kasih lihat fotonya Citra ke Mama. Terus ya Mama ambil aja handphonenya. Mama bilang mau lihat fotonya dari deket gitu biar lebih jelas. Terus pikir-pikir, daripada cuman sekedar lihat foto, sekalian aja cari-cari nomor teleponnya Citra di kontaknya Sakti. Ya kan? Sekarang, Mama bahkan udah hafal nomor teleponnya Citra. Hah? Sampai segitunya ngoprek HP orang? Jangan-jangan HP ku juga pernah dioprek nih. Kenapa? Kok diem aja? Enggak, Mah. Aku tuh cuman kagum aja sama Mama. Bisa sampai segitunya ya? Kan ya, orang cerdik itu harus siap segalanya. Dan ternyata bener kan, bermanfaat. Coba kalau Mama tanya sama Sakti, belum tentu dia mau kasih. Iya sih. Iya ya, Mas Arga tadi kemana ya? Harga mana sih? Lama banget. Anu tadi, katanya lagi nyari parkir, Pak. Oh. Ma, sini gabung, main. Kamu lihat tuh Papa, kayak bocah, main-main balon, piknik. Yuk. Waktu kecil, saya suka banget main gini ya. Waktu kecil kan Pak, bukan sekarang.
Papa tuh harusnya inget umur. Mama sih bukan apa-apa ya. Bukannya nggak mau papa seneng. Tapi papa kan udah tua, nanti sakit-sakit loh tulang-tulangnya kalau terlalu heboh kayak gitu. Umur boleh tua, boleh tambah, tapi semangat tetap muda. Itu kok mana jadi rusuh gitu sih? Namanya juga lagi seneng-seneng, Mas. Mas. Bisa nggak sih kita selesaiin masalah kita sekarang? Aku tuh nggak mau gini-gini terus, Mas. Aku tuh kangen sama kamu. Aku akan ngomong sama kamu saat hati kamu bersih. Dari perasaan benci, dari perasaan dengki. Saat itu aku akan ngomong sama kamu. Ya. Mas Arga nggak pernah seperti ini sebelum perempuan kampung itu datang. Ini semua tuh gara-gara cinta. Kamu nangis? Kasihan tuh anak kecilnya. Dia nggak tahu kalau kucingnya udah mati ditabrak mobil. Tapi dia masih berharap kucingnya hidup. Ya udah aku ganti ya. Udah, ganti dong filmnya. Ntar aku nggak bisa tidur lagi. Ganti ah, ganti. Serem banget sih. Iya. Banyak darah lagi. Aduh, aku jadi enak. Cin, ganti dong filmnya ah. Ganti. Film banyak darahnya kayak gitu sih. Loh, kok dimatiin sih? Pokoknya mulai hari ini aku nggak bakal nonton TV sama cowok yang sensitif kayak kamu. Apa kamu bilang? Kamunya aja yang nggak pintar cari tontonan. Lagian film kayak gitu ditonton. Ini cari yang lain aja deh. Kamu nyalahin aku sih, Sakti. Aduh. Nyalahin aku. Apaan sih? Nih aku balas nih. Emang kamu tuh nggak bisa nyari filmnya? Ya ampun, kamunya yang sensitif dan cowok sensitif tahu. Sakti, ampun. Kamu nggak bisa nyari filmnya? Udah. Ya udah kita main yang lain yuk. Gimana kalau kita main jeng? Ayo. Kita susun. Awas ya kamu kalau curang. Melodi cinta, melodi cinta, ku puja sepenuh jiwa, rela apapun ku lakukan demi untukmu sayang. Pizza. Aku minum dulu ya.
kencang makin bergetar dirimu. Sempurna di mataku cintamu, pas kena di hatiku. Kok gak dimakan sih? Sakti? Kamu lapar atau ngantuk? Kok hilang pizzanya? Sekarang aku tunjukin ya trik sulapku. Melodi cinta. Keren kan? Melodi cinta. Ku puja sepenuh jiwa. Sakti! Au! Aduh, panas, panas. Kok ketawa sih? Cinta. Ku puja sepenuh jiwa. Rela ku lakukan demi untukmu sayang. Aduh, capek banget ini perjalanan habis liburan. Aduh, yang Bebek, kalau udah kayak gini ini udah refreshing. Sekarang saatnya kita pupuk manis istirahat. Kok yang Bebek malah capek? Oh, yang semuanya aman yang kerjain. Bukannya gitu yang Bebek. Nih, memahami omongan kamu itu aja udah menghabiskan tenaga. Membutuhkan tenaga yang banyak dan pikiran. Tuh, bayangin aja, seumur hidup aku tuh bakal harus memahami omongan kamu. Hal-hal lagi dong, ngomong apa tuh? Sok romantis, sok iya. Wah, dasar orang kampung. Ngomong aja kalau sirik. Yuk, Mak, masuk. Awas, deh. Wow, rupanya bukan hanya kita yang senang-senang hari ini. Sakti, bangun. Wah, jangan. Lihat, dalam mimpi aja mereka sudah ketemu. Jadi jangan diganggu, ya. Iya, Ma. Nanti juga kalau bangun, mereka pindah sendiri kok ke kamar. Ayo. Ini benar-benar nggak bisa dibiarin. Nggak bisa ditunda-tunda lagi. Aku harus secepatnya mendatangkan Citra untuk mencegah Cinta dan Sakti yang semakin dekat. Kamu pikirin, kamu lebih pilih aku atau istri kamu? Oke, Sakti? Bersamamu sayang. Bersamamu sayang. Saya udah banyak dengar tentang kamu dari Sakti, Citra. Oh, begitu? Well, it's nice. Kamu tahu nggak, sejak pertama kali saya lihat foto kamu di handphonenya Sakti, saya udah langsung setuju kalau kamu... Wait. Siapa yang minta persetujuan dari Anda? Inilah tipikal orang sini. Semuanya selalu beranggapan dengan persetujuan dari orang tua. Mereka beranggapan anaknya itu hanyalah karyawan yang harus nurut dengan majikannya. Oh my God, tragis. Ibu bisa lihat sendiri kan? Saya berbeda dengan yang lain. Saya ini modern. Iya, seperti yang ibu bilang tadi. Pada pandangan pertama, ibu dan anak ibu pun langsung suka sama saya. Iya kan? Bukan begitu, maksud saya... No.
Jangan anggap saya sama seperti Cinta. Saya berbeda. Oke. Ada apa Ibu ingin ketemu sama saya? Begini, kamu pasti udah denger soal Cinta kan? Saya tuh punya masalah dengan dia. Dia itu memanfaatkan kondisinya yang sedang hilang ingatan untuk menguasai Sakti. Ini nggak bisa dibiarin. Jadi saya mau mengingatkan Citra untuk melakukan sesuatu. But anyway, Tante dapat nomor teleponku dari mana ya? Waktu itu diam-diam saya buka handphonenya Sakti. What? Kenapa kamu melakukan itu, Tante? Kembali ke persoalan Cinta. Saya yakin kamu juga pasti nggak mau kan kalau dia merebut perhatian Sakti sepenuhnya. Saya bisa lihat kok kalau kamu juga sebetulnya senang sama Sakti. Iya kan? Makanya lebih baik kamu melakukan sesuatu sekarang. Kira-kira apa rencana Citra? Saya belum memikirkan itu. Kalau begitu, mungkin baiknya saya yang kasih saran. Citra harus melakukan sesuatu supaya dia secepatnya jatuh ke pelukan kamu. Kamu juga nggak mau kan nanti menyesal karena keduluan sama si Cinta? Iya. Memang ada sesuatu yang saya mau lakukan. And I think ini pasti berhasil. Oke, kalau gitu saya permisi. Bye. Citra betul-betul wanita yang pantas untuk jadi menantuku. Dia modern, keren, kelas atas. Cocok banget sama aku. Mei, kamu tau gak sih? Ternyata mama mertua aku punya nomor telepon aku itu diem-diem dia buka handphonenya Sakti loh. Hah? Jadi dia seorang yang suka ngoprek-ngoprek barang pribadi orang gitu loh, Tak? Ya ampun, Tak. Aduh, bahaya tuh orang kayak begitu. Ih, serem deh. Terus kamu apa ke depannya rencananya? Ya, nggak tahu juga sih, Mei. Ya, tapi paling enggak sekarang aku jadi sadar, Mei. Kalau masalahku itu untuk mempertahankan pernikahanku bukan cuma sama Sakti, tapi sama mama mertuaku. Ya, aku harus bikin mama mertuaku itu bisa terima aku, Mei. Kalau enggak, semuanya bakalan sia-sia. Pak, berhenti, Pak. Kenapa, Tak? Mei, kayaknya aku lihat Sakti deh masuk ke mall. Udah dulu ya, Mei ya? Tak. Ntar dulu, Tak. Dengerin aku dulu, Tak. Tak, si Sakti gengges itu kan sekarang udah mulai deket sama Cinta. Gimana kalau kamu kasih sedikit godaan atau pancingan-pancingan gitu loh, Tak? Maksud kamu? Iya, Tak. Maksud aku tuh, cowok itu kan ada kalanya, Tak. Kasih sedikit godaan, terus pancingan, terus kayak didorong-dorong gitu loh, Tak. Biar nggak boring, terus hubungannya juga ada variasi gitu loh. Ya, biar gimana pun juga, Tak. Cowok itu seneng banget yang namanya tantangan. Kamu ada-ada aja, Mei. Iya, udah dulu ya, Mei ya. Bye. Oh yaudah, oke, bye, Tak. Hati-hati ya.
Citra? Citra? Sakti, kamu di sini? Mbak, ini notanya bayar di kantor aku ya. Oh. Biar saya aja. Enggak usah. Tidak perlu. Citra, kamu masih marah sama aku? Sebelumnya aku mau bilang terima kasih banget sama kamu. Tapi apa kamu nggak punya perasaan ya, Sakti? Kamu masih aja tanya aku masih marah atau enggak sama kamu. Citra, aku datang ke rumah kamu dan ingin menjelaskan semuanya. Tapi asisten kamu yang rahasia itu ngusir aku. Aku rasa Ime nggak salah. Soalnya kata Ime, kamu yang kurang ajar sama dia. Kamu udah lulus-lulus kepalanya dia, Sakti. Aku seneng kalau melihat kamu ketawa. Itu artinya kamu udah gak marah lagi kan sama aku? Citra, kok kamu diem aja sih? Sakti, kalau aku dan kamu memang ditakdirkan untuk bersama, selamanya kita pasti bersama, Sakti. Dan itu pasti terjadi. Tapi aku harus yakin dulu. Di saat kamu kembali sama aku... Citra. Aku belum selesai bicara, Sakti. Karena di saat kamu kembali sama aku nggak mau jadi beban di hati kamu, Sakti. Aku nggak mau diduain. Kalau kamu minta saran sama aku sih, aku akan kasih saran sama kamu. Lebih baik sekarang kamu kembali sama istri kamu. Dan setelah itu, kamu pikirin, kamu lebih pilih aku atau istri kamu. Oke, Sakti? Sama Mas Argan jadiin pembantu gitu sih? Membantuin orang kampungan kayak gitu. Bersamamu sayang. Bersamamu sayang. Sepi amat sih. Pada kemana ya? Hai, Ma. Kania, orang-orang pada kemana sih? Kok rumah kosong? Sakti sama Arga mana? Mereka pada pergi, Ma. Bantu-bantu di warung Bu Ambar. Serius? Iya, Ma. Masa aku bohong sih? Kalau aku sih males banget ya datang ke tempat kumuh kayak gitu. Gak level. Ngapain sih? Mereka mau ngerelain hari Minggunya cuma buat bantu-bantu di warung gado-gado yang gak penting itu. Iya, Ma. Termasuk Papa juga ikutan ke sana. Papa ikut juga? Kenapa tiba-tiba seisi rumah jadi kampungan semua? Ya aku nggak tahu. Udah, biar Mama telepon Papa dulu. Taruh situ. Bu, ini taruh sini ya, biar orang bisa lalu lalang ya. Iya, Pak Prana. Terserah monggo aja diatur, saya mah ikut aja. Iya sayang. Papa ada di mana sih? Ini kan hari Minggu. Harusnya kalau hari Minggu itu Papa ada di rumah. Papa juga ada di rumah. Maksudnya rumah Bu Ambar. Ya, Bu Ambar kan udah keluarga kita, Mak. Ini anak-anak semua pada kumpul semua di sini. Waduh, makanannya enak banget, Bang. Papa udah nggak tahan. Papa tunggu sini ya. Mama datang sini. Ini semua anak-anak ngumpul semua sini. Jadi kita makan aja sini. Enak banget, ya. Papa tunggu sayang ya. Ya, jadi Mama bisa bantuin.
Bu Ambar ya. Oke ya. Ayo. Udah, kamu ikut sama Mama. Kemana, Ma? Aku nggak mau ketemu kayak gitu. Nggak usah ngebantah, ayo ikut. Ma, kok Papa sama Mas Argan jadiin pembantu gitu sih? Membantuin orang kampungan kayak gitu. Tahu, Mama juga heran. Mereka pakai sihir apa ya? Sampai Papa mau bantuin Ibu Ambar kayak gitu. Bu Atisa, Bu Kania. Ayo masuk, Bu. Udah, jangan malu-malu. Ini kan rumah Ibu juga. Arman mah senang Ibu sama Mbak Kania datang ke sini. Udah, ayo masuk, Bu. Ma, aku di mobil aja ya? Kamu ikut temenin Mama. Masa kamu tega sih? Ninggalin Mama sendirian sama orang-orang kampung di situ. Tapi, Ma... Udah, pokoknya kamu ikut. Udah jadi kayak gitu ya warungnya. Ih, kalau nggak terpaksa banget sih males banget balik lagi ke sini. Bu Atisa. Ya ampun. Bu, maaf, Bu. Saya nggak ada niatan untuk nyirami, Bu. Serius, Bu. Serius. Mama nggak apa-apa. Kok bau sih, Ma? Bau ya? Bau apa kan dia? Bau apa? Nggak tahu, Ma. Aduh, bau banget. Aduh. Ini sih bau bawang sama sayuran busuk. Tapi emang itu airnya bekas buat nyuci sayur busuk sama bawang, Bu. Kamu pasti sengaja ya? Enggak, Bu. Saya nggak sengaja beneran, Bu. Saya serius kesandung, Bu. Bebek sih paling numpain segala tuh air. Kok kamu jadi nyalain aku, sayang? Bebek kan aku nggak sengaja beneran. Itu Bu Atisa jadi marah-marah tuh. Bikin masalah aja. Mama? Loh, Mama. Papa nggak tahu kalau Mama datang. Iya Pak. Kenapa bajunya basah gitu? Tadi tuh ada yang sengaja numpahin ember. Isinya bekas cucian bawang. Bau banget. Sengaja tuh tuangin ke Mama. Nggak mungkin orang sini sengaja nyiram Mama, nggak mungkin. Memang payah banget sih kerjanya. Jadi mereka buru-buru, Mak. Papa aja, wah, udah bau sayur. Tadi Papa nurunin sayur dari mobil. Ya, Pak. Papa mau minta tolong. Kenapa, Pak? Kalau buat Papa sih apa aja, ayo. Ini Bu Ambar kan udah banyak doa untuk keselamatan, untuk kesehatannya. Cinta, warga sini juga bantu doanya. Karena itu, Bu Ambar rencana mau mengadakan selamatan. Terus? Apa hubungannya sama Mama? Iya, kan nggak mungkin rumah ini, tempat ini untuk undang seluruh warga. Nggak akan cukup. Jadi Papa pikir, kenapa sih nggak di rumah kita aja? Di rumah kita? Iya, rumah kita kan besar. Jadi bisa menampung seluruh warga di sini untuk doa bersama. Mama nggak apa-apa kan? Jadi semua orang kampung sini tuh mau datang ke rumah kita gitu? Iya. Sempurna di mataku cintamu, pas kena di hatiku. Mama khawatir kalau bakal ada perlawanan dari Papa. Kan kadang Papa suka gitu tuh. Iya, tapi ngapain ikut rencana Mama? Hah? Apa yang kamu inginkan? Bukannya Sakti sudah mulai dekat sama kamu? Aku akan buat isi rumah ini. Hidup aku menjadi budakku. Kenapa kamu jadi ratu?
dahsyatnya